Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika IPA. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial. Ya, masih melanjutkan tentang persamaan diferensial yang kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang persamaan diferensial variabel terpisah, itu namanya ya. Kemarin sudah kita bahas dan ini ada beberapa persamaan yang akan kita gunakan dalam materi kali ini. Ini juga sudah kita tampilkan kemarin gitu ya. Dan ini nanti lebih sering kita gunakan ya ketika persamaan ini. Jadi silahkan dicatat dulu 3 persamaan ini yang akan kita gunakan dalam pertemuan ini. Kemudian mengingat kembali penyelesaian di PD yang kemarin, yaitu PD terpisah, yaitu ada 4 langkah dalam menyelesaikan PD terpisah, mulai dari bentuk umum, kemudian memisahkan M dan N, kemudian memunculkan F dan G-nya, kemudian menata menjadi PD terpisah yaitu FDG plus GD sama dengan 0, kemudian mengintegralkan masing-masing. Nah, itu adalah ketika bentuk PD-nya bisa diubah ke bentuk PD terpisah bentuk umum ini. Nah, apabila tidak bisa diubah ke bentuk umum, maka menggunakan cara penyelesaian yang lain. Nah, kali ini kita akan menggunakan atau mempelajari tentang persamaan diferensial linear order 1. Dan penyelesaiannya adalah berbeda dengan langkah yang PD yang kemarin. Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian PDL order 1 ini yang pertama adalah PD tersebut harus diubah menjadi bentuk umum terlebih dahulu. Nah, kenapa kok perlu diubah ke bentuk umum? Karena bentuk umum ini adalah nanti yang menjadi kunci cara apa yang akan kita gunakan pada PD yang kita selesaikan. Kalau yang bisa diubah ke bentuk MN yang kemarin ya berarti menggunakan PD variabel terpisah itu. Kemudian kalau bisa diubah ke bentuk ini, maka penyelesaiannya adalah menggunakan PDL order 1 ini. Karena nanti penyelesaiannya akan berbeda. Nah, kemudian kalau suatu PD sudah bisa diubah ke bentuk ini, nah, karena kita sedang belajar tentang PD order 1, maka bentuk umumnya adalah seperti ini. Nanti ada 3 penekanan di sini adalah, yang pertama adalah dy dx. Oke, ini berarti tanpa variabel di depannya di sini ya, dan juga koefisiennya cuma 1 ya. Kalau koefisiennya 2 ini berarti harus dipindah seperti itu ya. Jadi ini dy dx saja. Kemudian di sini axy, berarti di sini adalah ya ada variabel y-nya, variabel y, kemudian sama dengan bx. Nah, bx di sini atau yang sama dengan bx ini tidak boleh mengandung variabel selain x. Berarti tidak boleh ada variabel y-nya. Nah, kalau ada variabel y-nya berarti harus digabungkan dengan yang di sini seperti itu. Berarti yang di sini ini adalah boleh ada variabel x dan y dengan catatan y di sini adalah muncul ya, berarti tidak berpangkat 0 karena berpangkat 0 kan berarti sama dengan 1, nanti nggak ada. Kemudian di sini tidak boleh ada variabel y-nya. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ini hanya angka saja itu malah boleh. Nah, kalau bilang saja malah boleh, tapi kalau ada variabel hanya boleh variabel x saja. Gitu. Oke, bentuk umumnya adalah dy dx, kemudian di sini ada variabel y, kemudian di sini tidak ada variabel y. Seperti itu. Kemudian kalau sudah diubah ke bentuk umum, maka yang di depannya y ini adalah menjadi a, kemudian yang di belakang ini adalah yang kanan itu adalah menjadi b. Ya, ini nanti perlu dipisahkan, ditentukan A-nya apa, kemudian B-nya apa, seperti itu ya. Kemudian menentukan P, dengan P adalah integral dari A. Nah, A itu dari mana? A itu dari atasnya ini tadi.
Nah, ini ya, ini A-nya. Nah, P sama dengan integral dari AX. Nah, AX-nya apa itu nanti diintegralkan terlebih dahulu, nanti akan ketemu hasilnya. Nah, langkah yang ketiga, kalau P sudah ketemu, maka dimasukkan ke penyelesaian. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, ini sepertinya memang persamaannya agak panjang gitu ya, tapi sebenarnya ini kalau dikerjakan per langkah itu tidak tidak sepanjang yang kalian bayangkan seperti itu. Oke, di sini penyelesaian adalah Y sama dengan E pangkat min P. Nah, min P ini berarti P-nya sudah ada di sini. Nah, ini P-nya. Kemudian integral, ini E pangkat min P kali integral E pangkat P. P-nya sudah ada. Dx adalah ngambil dari atas. Dx plus E pangkat min P C atau konstanta. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah, misal kalau P-nya nanti diperoleh suatu yang negatif, maka di sini negatifnya nanti ada dua ya, min min apa seperti itu, jadi nanti menjadi positif. Jadi ini minnya adalah termasuk rumusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan semua, P-nya ini sudah dimasukkan, B-nya sudah dimasukkan, kemudian tinggal disederhanakan. Ya, di sini ada yang perlu disederhanakan, adalah salah satunya adalah integralnya di sini. Berarti mencari hasil integral dari E pangkat P kali BX dx. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, di sini ada, tentukan tulisan dari PD berikut, yaitu dy dx min 2xy sama dengan E pangkat x kuadrat. Ini E pangkat x pangkat 2 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, penyelesaiannya adalah, nah ini nanti kita menggunakan 4 langkah ini, yaitu pertama adalah menentukan AX dan BX, kemudian menentukan P, kemudian dimasukkan ke dalam Y, baru menyederhanakan. Seperti itu. Oke, langkah yang pertama adalah kita ingat kembali bentuk umumnya, yaitu dy dx plus axy sama dengan bx. Nah, kita lihat di sini apakah sudah bentuk umum atau belum. Nah, ini kebetulan sudah bentuk umum ya. Di sini ada dy dx, kemudian ada y, ini ada y, dan ini tidak ada variabel y, ini juga tidak ada variabel y. Jadi sudah ke bentuk umum. Kemudian AX adalah koefisiennya Y, berarti A-nya adalah yang di depannya Y ini ya. Berarti min-nya ikut, ya, karena kan harusnya kan plus. Min 2X ini adalah A-nya. Kemudian B adalah yang di ruas kanan, berarti karena sudah tidak ada variabel Y, maka ini adalah B-nya. Nah, B-nya sudah ketemu ya. A dan B-nya sudah ketemu. Oke, pelan-pelan dulu. Pokoknya ini intinya harus ke bentuk umum seperti ini dulu ya. Jadi nanti ada kalanya persamaan diferensialnya itu belum ke bentuk umum seperti ini, sehingga perlu dirubah sendiri ya, dengan dipindah-pindah ruas seperti kemarin itu. Oke, kalau sudah ketemu A dan B, maka langkah berikutnya adalah menentukan P dengan mengintegralkan AX. Nah, ini AX-nya adalah min 2X. Kita masukkan ke sini, jadi integral min 2X dx. Nah, integral dari min 2X adalah min X kuadrat. Nah, ini adalah P-nya. Kita sudah ketemu P. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan ke Y, yaitu Y sama dengan E pangkat min P, integral E pangkat P, Bx dx plus E pangkat min P, C. Nah, ini P kita sudah punya, B juga sudah punya. Berarti tinggal kita masukkan. Ini B-nya, kemudian ini adalah P-nya. Tinggal kita tulis ulang lagi, seperti itu. Oke, ini jangan lupa ya, ini tanda min-nya tetap ikut, berarti di sini ada 2, tidak masalah, karena kita mengikuti rumusnya. E pangkat P berarti E pangkat min X kuadrat. Integral E pangkat P berarti E pangkat min X kuadrat. Perlu diingat yang di dalam integral ini tidak ada
negatifnya, ya berarti E pangkat P saja. Kemudian B-nya adalah E pangkat X kuadrat, dx plus E pangkat min X kuadrat kali C. Ya, kemudian kita sederhanakan kalau bisa. Nah, ini kita bisa sederhanakan adalah yang pertama, pangkatnya ini min, ada min, bisa menjadi positif. Kemudian, nah ini kan angkanya sama, pangkatnya beda. Berarti kalau menurut konsep matematika kan, berarti pangkatnya bisa dijumlahkan, karena angkanya sama, ini sama-sama E, berarti pangkatnya dijumlahkan. Min X kuadrat ditambah X kuadrat, berarti sama dengan 0, berarti sama dengan E pangkat 0. Kemudian ini juga sama, min dengan min jadi plus. Seperti itu. Nah, karena E pangkat 0 adalah sama dengan 1, berarti kita tinggal mencari integral dari 1 dx. Nah, kita tinggal mencari ini, integral dari 1 dx. Nah, integral dari 1 dx adalah x ya, karena integral dari konstanta adalah tinggal menambah x saja. Sehingga hasilnya adalah E pangkat X kuadrat X. X ini adalah hasil dari integral. Yang ini tetap ya, E pangkat X kuadrat C. Nah, hasil dari seperti ini, nah ini sudah benar, tapi masih bisa disederhanakan gitu ya. Tapi ini sudah benar. Kalau mau disederhanakan ya dilihat dulu, oh ini sebenarnya bisa disederhanakan apa tidak. Nah ini kebetulan ini sama-sama memiliki E pangkat X kuadrat, maka bisa dipisahkan. Nah ini E pangkat X kuadrat, kemudian ini tinggal X, ini tinggal C-nya. Berarti penyelesaian dari PD tersebut adalah E pangkat X kuadrat kali X plus C. Seperti itu. Nah, untuk misalkan PD L order 1 ini yang pertama adalah tadi ya urutannya. Cek lagi bentuk umumnya, diubah ke bentuk umum, kemudian menentukan A dan B, kemudian menentukan P, kemudian memasukkan ke Y-nya, baru menyederhanakan seperti itu. Oke, itu tadi materi pada hari ini tentang PD, penyelesaian PDL order 1 atau persamaan diferensial linear order 1. Nah, ini ada soal latihan, ya silahkan bisa dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian dari PDL order 1. Di sini yang perlu dikerjakan adalah nomor 1 ini adalah termasuk PD terpisah, kemarin kita sudah bahas ya. Untuk yang nomor 1 berarti silahkan dikerjakan untuk nomor 2, 3, dan 4. Caranya sesuai dengan langkah PDL order 1 tadinya. Menentukan bentuk umum, kemudian menentukan A dan B, kemudian menentukan P, masukkan ke dalam Y, kemudian menyederhanakannya. Oke, demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.